Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Al-babu as-salisu ay hadza tegese utawi iki iku al-babu bab as-salisu kang nomor 3. Al-babu ay hadza tegese utawi iki iku al-babu bab as-salisu kang nomor 3. Fi asrorit toharoti ing dalem mertelake piro-piro rahasiane sesuci. Fi asrorit toharoti ing dalem mertelake piro-piro rahasiane sesuci. Kala wis ngendika sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u syatrul imani, ing pengendikan al-wudu'u syatrul imani. Al-wudu'u syatrul imani ing pengendikan al-wudu'u syatrul imani. Maknane al-wudu'u utai wudu. Al-wudu'u utai wudu iku syatrul imani, cabange iman. Iku syatrul imani, cabange iman. Utawa setengah utawa separone iman. Iku syatrul imani, setengah utawa separone iman. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi iku muga tetep ing atase Kanjeng Nabi as-shalatu utawi tabi rahmatadim wassalamu lan tambahi keselamatan. Bunyadinu alan nadhafati ing ngendikan bunyadinu alan nadhafati. Bunyadin bangun apa adinu agama. Bunyadin bangun apa adinu agama alan nadhafati ing atase kebersihan. Alan nadhafati ing atase kebersihan. Waqala lan mos ngendika sapa Kanjeng Nabi. Waqala lan mos ngendika sapa Kanjeng Nabi, miftahus sholati at-tahuru. Ing pengendikan miftahus sholati at-tahuru. Miftahus sholati utawi kuncine salat. Miftahus sholati utawi kuncine salat iku at-tahuru, sesuci. Miftahus sholati utawi kuncine salat iku at-tahuru, sesuci. Waqala lan dawuh sapa Gusti Allah. Waqala lan dawuh sapa Gusti Allah taala halimul sapa Allah. Fihi rijalu yuhibbu na ayyatatahharu. Fihi rijalu yuhibbu na ayyatatahharu. Fihi iku tetep ing dalem masjid. Fihi iku tetep ing dalem masjid rijalun utawi ana pira-pira wong lanang. Rijalun utawi ana pira-pira wong lanang yuhibbuna kang padha demen sapa rijal. Yuhibbuna kang padha demen sapa rijal, demen ayyatatahharu ing arep yetok sesuci sapa rijal. Ayyatatahharu ing arep yetok sesuci sapa rijal. Jadi bab yang ketiga setelah 2 bab sebelumnya tentang bab belajar, kemudian bab akidah, dan yang ketiga ini tentang bab rahasia dari bersuci. Nah, bersuci itu kata Rasulullah adalah sebagian dari iman. Dan kemudian agama ini itu dibangun juga atas dasar kebersihan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul
mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Dan kata Rasulullah juga, miftahus sholati atau kunci dari sholat itu adalah bersuci. Kunci dari sholat itu adalah bersuci. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, memfirmankan di dalam Al-Quran, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharun. Di dalam masjid itu ada laki-laki yang suka bersuci. Artinya orang-orang baik itu adalah orang-orang yang suka bersuci. Nah, ini kemudian bisa kita jadikan sebagai sebuah dasar, sebagai sebuah tendensi gitu ya. Kalau bersuci atau kebersihan itu sesuatu yang sangat penting di dalam agama Islam. Dan bahkan orang yang menjaga kebersihan itu berarti dia itu sudah melaksanakan setengah dari keimanannya. Jadi setengah dari keimanan itu bisa dilihat dari seberapa orang tersebut itu menjaga kebersihan. Dan agama ini dibangun itu atas kebersihan. Ya, ini tidak salah apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini. Karena ketika kita ingin melakukan ibadah kepada Allah, ingin mendirikan sholat, ingin membaca Al-Quran, itu harus dalam kondisi yang suci. Dan bahkan kunci dari sholat itu adalah suci. Nah, makanya syarat sah sholat itu adalah salah satunya itu bersih badan, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas. Ini menunjukkan jika posisi suci itu adalah sesuatu yang urgent, yang penting di dalam agama Islam. Nah, yang jadi paradoks sekarang itu adalah banyak orang-orang yang dalam tanda kutip mereka itu oleh para pengikutnya, oleh para muhibbinnya itu dianggap sebagai walinya Allah. Tetapi dalam hal suci saja itu, dalam hal bersih saja itu mereka tidak kelihatan, tidak mencerminkan jika mereka itu adalah orang-orang yang memiliki iman. Ketika kita berdasar pada ini tadi ya, berdasar pada sesuci itu adalah sebagian iman. Wudu yang dimaksudkan wudu dia suci itu membersihkan diri dari hadas itu. Dan agama itu dibangun atas konsep kebersihan. Maka paradoks ketika ada orang yang menganggap, orang yang mereka anggap sebagai wali itu ternyata ketika dilihat dengan menggunakan kasat mata itu mereka tidak mencerminkan seseorang yang beriman. Artinya mereka itu dalam kondisi kotor. Nah, sekarang dianggap wali kan kayak gitu. Yang mereka berjalan di mana-mana, yang lama tidak mandi dan juga yang lainnya kan kayak gitu, banyak yang dianggap sebagai wali. Itu fenomena akhir zaman tuh kayak gitu. Banyak. Kalau yang di media sosial tuh viral tuh ya wallahu alam apakah wali beneran atau tidak. Itu ada yang dipanggil Habib Ja'far itu ya, orang Jawa Timur itu, orang mana itu. Itu banyak yang kasih uang tuh, banyak transfer ngasih uang supaya didoakan, supaya apa, karena orang yang transfer, orang yang ngasih uang itu menganggap orang yang dipanggil Gus Ja'far itu adalah waliullah itu. Padahal dia jarang pakai pakaian yang layak, terus kemudian ya kita tidak terus kemudian menilai orang dari luarnya, tidak. Tapi kalau berdasarkan pada hal ini, terus berdasarkan pada salah satu kisah gitu ya di dalam sebuah kitab gitu ya. Kalau sebelum ngaji kitab Ihya ini kita tasawufnya kan pakai kitab yang lain gitu ya, kitab yang lain itu. Di situ diceritakan gitu ya, jika kalau tidak salah Imam Junaid Al-Baghdadi gitu ya. Imam Junaid orang yang terkenal sufi, orang yang terkenal ahli tasawuf itu pernah mendengar sebuah kabar jika di daerah tertentu itu ada seorang wali, wali. Kemudian sama Imam Junaid itu dicari itu. Benar-benar dicari, didatangi di wilayahnya, kemudian dicari informasinya dan didapati orang tersebut yang dicari itu sedang beritikaf di masjid. Kemudian ditunggu sama beliau, karena tidak mau mengganggu itikafnya, ditunggu sampai selesai, mau ketemu, mau minta berkah, mau minta doanya. Nah, di tengah-tengah ketika Imam Junaid ini menunggu, orang tersebut yang ditunggu itu keluar, tidak menyapa tidak, tapi keluar, dia kemudian meludah di area masjid.
di depan masjid. Ya meskipun tidak di masjid, tapi di depan masjid dan mengenai tembok masjid. Setelah melihat kejadian itu, apa yang dilakukan Imam Junaid itu? Imam Junaid kemudian pergi dan menganggap orang tersebut menjaga kesucian, kebersihan lahir saja dia tidak bisa, apalagi sampai menjaga kebersihan batin. Bagaimana orang yang seperti ini kok dianggap sebagai wali? Ditinggalkan. Itu sikap ulama dulu. Jadi kalau dia tidak paham terhadap kesucian dohir, bagaimana kemudian dia itu bisa menjaga kesucian batinnya, dia bisa menjaga kebersihan batinnya. Sedangkan secara dohir saja dia tidak kelihatan bersih dan bahkan tidak mau menjaga kebersihan. Ya otomatis hatinya tidak mungkin, katanya itu ya, hatinya itu tidak mungkin bersih, karena menjaga kebersihan hati, kebersihan batin itu jauh lebih sulit dibandingkan menjaga kebersihan dohir. Akhirnya itu tinggal pergi. Beda dengan sikap orang sekarang. Orang sekarang kalau ada yang aneh-aneh, orang yang aneh-aneh, kumel dan juga yang lainnya, kemudian bisa membaca 1-2 ayat karena dia pernah belajar agama dan juga yang lainnya, dianggap sebagai wali, dianggap sebagai kekasihnya Allah. Itu banyak, kalau seperti ini banyak ODGJ yang dia itu stres karena kehidupan yang dulunya mungkin dia pernah belajar agama. Ada seorang ODGJ itu yang bisa baca Al-Quran dengan fasih, dan bahkan mungkin lebih merdu dibandingkan kalian baca Al-Quran. Tapi dia ODGJ, apakah kemudian kita anggap dia itu sebagai walinya Allah? Dalam tanda kutip walinya Allah yang paham terhadap rahasia-rahasianya Allah, ya. Bukan walinya Allah yang bisa jadi memang dia dikasihi oleh Allah gitu. Bisa jadi memang dia dikasihi, dicintai oleh Allah. Tapi yang disebut waliullah dalam konteks tasawuf ini adalah waliullah yang dia dikasihi Allah dan dia juga mencintai Allah, dalam artian dia memahami rahasia-rahasianya Allah. Orang yang kemudian disebut sebagai ma'rifatullah, mengenal Allah. Masa ODGJ dia paling mengenal Allah? Kan nggak mungkin gitu. Secara akal saja dia sudah tidak sehat. Secara akal dia tidak sehat. Bahkan dia tidak terkenal hukum taklid. Kemudian masa orang seperti ini dianggap sebagai wali. Nah ini menurut saya tidak ada bedanya orang yang gila terhadap judi. Zaman dulu itu ada orang suka beli nomor gitu ya, sampai tanya kepada orang gila gitu. Nah terus kemudian orang yang mempercayai orang yang tidak waras itu sebagai walinya Allah, apa bedanya dengan orang yang kecanduan dengan judi? Ya memang kita tidak boleh meremehkan siapapun, tidak. Tapi kalau kemudian kita ngawur asal-asalan menganggap orang ini, kalau terus kemudian kita sebarkan kepada banyak orang, maka akan terjadi banyak sesuatu yang tidak benar. Nanti orang itu larinya itu akan pada, lah masa kiai yang jelas-jelas kiai yang alim, yang bisa membaca kitab, yang tahu hukum-hukumnya Allah, tidak dimintai pendapat dalam hidupnya, justru malah lari kepada orang-orang yang sikapnya itu tidak jelas. Bahkan mereka mendekati, ya mohon maaf, ODGJ ini tadi mendekati orang gila, gak waras gitu. Masa minta saran sama orang yang tidak waras? Padahal kiai-kiai yang ngalim itu banyak. Nah takutnya seperti itu, takutnya nanti orang-orang itu memudahkan urusan agamanya itu, menyerahkan urusan agamanya itu kepada orang-orang yang tidak ahli, tidak kompeten itu. Kalau kemudian disebarkan di mana-mana, oh ini walinya Allah, maka orang itu mengirimkan sampai transfer uang supaya usahanya lancar dan juga yang lainnya. Nah ini salahnya kayak gitu. Apalagi nanti sampai jatuh kepada kemusyrikan gitu kan, sampai punya keyakinan kepada orang itu, padahal yang mensukseskan itu adalah Allah, yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Takutnya seperti itu. Jadi bukan berarti kita merendahkan orang, tidak. Saya tidak mengajarkan untuk merendahkan orang. Cuma jangan asal-asalan apalagi dalam urusan agama menjadikan seorang ini sebagai seorang panutan. Wah ini akan susah. Ya jelas yang menjadi panutan kita itu adalah para rasul, para nabi. Terus kemudian ketika para rasul, para nabi ini sekarang sudah tidak ada, Rasulullah Muhammad itu sebagai khatamul anbiya gitu ya, sebagai penutup para nabi. Lalu siapa? Ya seperti sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah warisan-warisan para nabi, pewaris para nabi. Itu yang harus kita ikuti. Kenapa kemudian kita justru malah senang mengikuti orang-orang yang ya secara lahiriah saja mereka tidak bisa menjaga perilakunya, tidak bisa menjaga adabnya. Nah ini dari satu
satu paragraf ini saja itu harusnya kita bisa memahami seperti apa orang-orang yang disebut sebagai waliullah, seperti apa orang-orang yang mampu untuk menjaga hatinya dari semua sifat-sifat buruk, dari akhlak-akhlak yang madhumah. Kalau dalam kitab Risalatul Mu'awana itu diceritakan seperti itu. Jadi kalau sekarang itu yang dihormati itu adalah orang-orang yang ya itu tadi agak aneh-aneh. Bahkan Gus Bak itu saya ingat pernah mendikat begitu. Kamu sekarang kalau misalkan mau dianggap sebagai wali atau menjadi wali itu gampang. Tinggal kamu bersikap aneh saja atau pakai celana yang satu dipotong, yang satu panjang itu sudah. Terus kemudian di perempatan atau di tempat-tempat ramai terus kamu itu ceramah agama maka dianggap wali. Itu mau kayak gini kok bisa ngerti agama, dianggap wali. Dianggap wali. Ini fenomena akhir zaman. Fenomena akhir zaman. Banyak yang seperti itu. Kiai-kiai yang disoan itu adalah kiai-kiai yang bisa menerawang nasib kalian. Oh, kamu tuh cocoknya nanti kerja di sini. Oh, nanti jodohmu tuh di sini. Yang seperti itu. Tapi kiai-kiai yang ketika datang, ayo kita ngaji, ayo kita belajar Al-Quran, ayo kita belajar fikih, ayo kita belajar hadis dan juga yang lainnya, itu tidak terlalu menarik saat ini. Tidak terlalu menarik. Jadi yang menarik sekarang itu kiai yang banyak disoan, yang banyak tamunya itu adalah kiai yang mengetahui hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib itu bukan hal-hal yang gaib mengetahui paham tentang Gusti Allah seperti apa, tidak. Tapi yang gaib itu yang bisa melihat, oh kamu tuh diikuti oleh sosok seperti ini. Oh korinmu itu adalah yang baik yang dia mengarahkan kamu, maka dengarkan dia dan dia. Ini gitu. Terus kemudian oh sakit ini saya sakit terus, oh itu karena kamu pakai ini. Ya kayak tabib-tabib di drama Cina itulah ya yang bisa mengetahui semuanya. Itu pasti banyak yang sowan, banyak yang mengikuti. Tapi kalau kiai-kiai yang mengajarkan ajaran agama, mengajarkan pasolatan, mengajarkan fikih, itu jarang untuk kemudian disowani. Orang berat diajak ngaji itu nggak mau, nggak enak ngaji itu. Enak itu kiai-kiai kayak gitu. Kulo ini kehidupannya seperti ini, pripun supaya nih usaha kulo lancar. Oh iya, kamu mengamalkan ini. Setiap malam Jumat Kliwon kamu baca Yasin 1000 kali itu juga yang lain. Oh itu dilakukan. Itu akan dilaksanakan. Itu menarik ya. Itu fenomena di akhir zaman. Satu yang dibutuhkan adalah kiai-kiai atau ulama-ulama dalam tanda kutip ya yang bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Yang kedua, ulama-ulama yang viral di media sosial viral. Nah itu diikuti. Entah dia itu benar atau salah, entah apa yang dia katakan itu tepat atau tidak, diikuti. Karena viral, diundang kemana-mana, rela bayar puluhan juta untuk mengundang, untuk ngaji, ya, untuk ngaji ini jadi tamparan yang luar biasa ya. Rela merogoh koceknya itu puluhan juta, bahkan ratusan juta, hanya untuk menyaksikan seorang penceramah berceramah lama-lamanya 2 jam. Puluhan juta, katakanlah sekarang tarif rata-rata itu 30 juta, 20 sampai 30 juta. Hanya untuk berceramah 2 jam. Kalian ngaji 2 jam, bayar 20 juta. Sedangkan kalian ngaji di pondok ini bertahun-tahun, pernah nggak sowan Gus Apa ngamplopi 5 juta ini? Nggak pernah. Padahal justru beliau yang banyak mengajarkan pendidikan agama kepada kalian ini. Ini ironis. Dan ini bukan penyakit ya. Saya melihatnya ini fenomenologi lah di masyarakat tuh fenomenanya kayak gitu. Rela ngundang ustadz yang terkenal ngaji 2 jam. Padahal yang diajarkan itu juga sesuatu yang common sense, yang orang-orang itu sudah tahu gitu. Cuma dia dibumbui dengan guyonan, terus dia punya status sebagai orang yang viral dan juga yang lainnya, mulai sama 50 juta 2 jam. Kalian ngaji bertahun-tahun dengan kiai kalian, kiai musola kalian yang mengajarkan Iqra kepada kalian sampai kalian bisa baca tulis Al-Quran itu. Pernah nggak ngasih uang gede ini 500.000 saja itu? Setiap lebaran THR untuk kiai saya waktu kecil 500.000. Pernah nggak pernah. Tapi kita rela loh memberikan 20 juta untuk orang-orang yang hanya datang kepada kita 1 jam, 2 jam, dan bahkan mungkin tidak mengenal kita, bahkan tidak mendoakan kita. Kiai-kiai kita itu sibuk mendoakan kita, sibuk memberikan keberkahannya kepada kita. Takut kalau kita itu tidak menjadi orang yang tidak baik. Tapi yang kalian undang 2 jam itu, apakah kemudian mereka itu peduli dengan perilaku kalian?
Mereka yang penting datang ceramah, puas ngece-ngece wong dan juga yang lainnya pulang bawa uang 20 juta, 30 juta. Sudah kayak gitu. Tidak ada sesuatu yang bisa diambil pelajaran dari apa yang disampaikan. Atau bahkan kadang yang disampaikan itu adalah sesuatu yang sudah kalian dengarkan di YouTube, hanya pengen melihat secara langsung. Nah ini kan konyol gitu. Ini sesuatu yang menurut saya konyol gitu di era sekarang ini. Dan ini sudah menjadi fenomena di masyarakat. Fenomena di masyarakat. Makanya orang yang ngaji ini ya harus ada bedanya dengan orang yang tidak ngaji. Harus ada bedanya. Bersikapnya kita ini ya jangan terlalu berlebihan lah. Jangan terlalu berlebihan, dan kita harus tahu kepada siapa kita harus takdim, kepada siapa kita harus hormat, kepada siapa kita harus mengalami berkah dan juga yang lainnya. Kan kalian setiap hari sudah ngaji, masa perilaku kalian, pemikiran kalian itu sama seperti orang yang tidak pernah ngaji. Ini kan rugi kalian ngaji setiap hari. Ya harus ada perbedaannya lah. Ya bukan saya mengajarkan untuk membenci orang dan enggak, ya jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebihan dan jangan salah dalam menghormati orang, jangan salah mengambil guru, ini bahaya ini. Jangan salah kita mengikuti seseorang. Jangan-jangan orang yang kita ikuti itu jalannya salah gitu. Jangan-jangan orang yang kita ikuti itu jalannya salah dan akan menuntun kita tidak ke surga tapi justru malah ke neraka. Jangan sampai salah seperti itu. Nah inilah gunanya kenapa kita itu belajar agama, kenapa kita itu belajar dari sikap ulama-ulama terdahulu, kita belajar dari pemikiran ulama-ulama terdahulu, supaya kita tidak tersesat. Dulu ketika saya waktu kecil itu ya diceritani tentang Dajjal itu ya, Dajjal itu setiap orang yang ketemu dengan Dajjal itu dia pasti akan terpengaruh oleh Dajjal dan akan mengikuti Dajjal kan kayak gitu. Terus saya berpikir itu, ya Dajjal itu kan sudah dijelaskan ya. Ciri-cirinya ada tulisan kafirnya, ada apa namanya itu, terus matanya satu dan juga yang lainnya, yaitu Dajjalnya. Pengikut-pengikutnya ternyata juga punya pengaruh yang sama, punya kekuatan yang sama untuk memberikan pengaruh kepada orang lain. Dulu waktu kecil saya berpikirnya sederhana lah, kalau ada Dajjal datang kan tinggal saya sembunyi, saya nggak mau menemui dia, saya ngumpet di mana gitu kan. Oh ternyata sekarang Dajjal itu bahkan masuk ke dalam kehidupan pribadi kita gitu. Ya mungkin dengan saya berpikir sekarang benar-benar susah ya untuk menghindari apa yang disebut sebagai Dajjal. Orang-orang yang memberikan pengaruh buruk itu menurut saya itu adalah Dajjal gitu. Pengikut-pengikutnya Dajjal memberikan pengaruh buruk. Misalkan kayak adanya sekarang tuh globalisasi ya, sekat antar negara itu sudah tidak terlihat jelas. Artinya budaya-budaya dari negara yang tidak kita ketahui itu kemudian sekarang bisa kita ketahui itu dari lewat HP, lewat apa itu kan, oh budayanya orang orang Amerika itu seperti ini, orang Israel itu seperti ini, jadi kita bisa tahu dan itu menarik. Banyak orang yang kemudian mengikuti gitu kan, mengikuti budaya-budaya mereka seperti materialisme, terus kemudian hedonisme itu kan sekarang sudah menjadi sesuatu yang membudaya itu. Terus kemudian individualis, terus kemudian tidak empati, itu kan nafsi-nafsi lah, nafsi-nafsi itu sebenarnya menurut saya itu adalah kalau kita analisis lebih dalam ya, itu yang kemudian nanti memunculkan egoisme, yang nanti memunculkan menghilangkan sikap empati, menghilangkan sikap peduli kita terhadap orang lain. Nah itu kehidupan orang-orang barat tuh kayak gitu, nafsi-nafsi. Mau ada orang melakukan apapun itu urusannya dia, mau orang pakai narkoba, orang minum minuman keras itu urusan dia. Selama tidak mengganggu saya maka saya tidak akan berbuat apa-apa. Nah padahal ajaran agama kita man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Kita diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah kalau melihat kemungkaran kita harus merubahnya. Di dalam Al-Quran dikatakan ud'u ila sabili rabbik, ajaklah mereka itu kepada jalan Tuhan begitu. Perintah ajaran agama kita adalah empati. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, ya kita harus merubah itu dengan cara yang kita itu mampu. Kalau kita mampu hanya dengan menggunakan omongan, dengan mengeluarkan pikiran, kita gunakan pikiran. Kalau kita tidak mampu ngomong, kalau ngomong akan dibuka, kalau ngomong nanti kita akan mendapatkan ancaman bahaya dan juga yang lainnya, maka minimal hati kita itu mengingkari sesuatu yang itu empati. Sehingga ketika ada teman dekat kita melakukan kesalahan, ya tugas kita adalah menasihati. Nah kalau kita sudah hidupnya, oh itu urusan privasi, itu urusan pribadinya masing-masing. Udah kalau seperti itu hancur.
agama ini. Ada teman kalian yang mencuri, terus kalian melihatnya, terus kemudian ini contoh ya, terus kemudian kalian melihatnya itu kan nafsi dia udah besar kok, udah ini biarkan. Terus kemudian ada teman kalian yang coba-coba barang haram, misalkan narkoba dan juga yang lain, oh itu urusannya dia, sudah tak nasihati, dan juga yang lainnya itu urusannya dia, nafsi itu. Kalau orang barat kan kayak gitu, tidak perlu kamu menilai saya, itu sudahlah, amati diri kalian sendiri. Itu pemikiran-pemikiran yang menurut saya itu semakin menyesatkan, sehingga orang Indonesia itu sekarang sudah tidak mulai peduli, tidak kehilangan sikap kepeduliannya, kehilangan sikap berbaginya, gotong royongnya itu sudah mulai hilang orang Indonesia. Dulu zaman saya masih kecil itu ya, zaman saya masih kecil itu kalau misal kita pergi kemana gitu, terus kita meninggalkan jemuran apapun itu, kalau kemudian ada hujan itu pasti akan diangkat oleh tetangga kita, akan diselamatkan oleh tetangga kita. Nah, hal semacam ini sekarang itu sudah mulai langka untuk kita lihat, sebab sudah menjadi sesuatu yang mahal untuk kita lihat itu. Itu di desa saja itu kayak gitu itu. Apalagi di perkotaan. Nah, ini karena muncul dari sikap yang tadi itu ya, nafsi sendiri-sendiri. Hidupmu adalah hidupku. Ini yang menghilangkan kemudian sikap gotong royong. Padahal ciri khas orang Indonesia yang sangat kuat itu adalah gotong royong. Maka orang Indonesia itu bisa bertahan 340 tahun dijajah itu karena memiliki sikap gotong royong itu. Anggone ra iso mangan diteri mangan. Itu sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah itu kan ada hadisnya Rasulullah ketika kita memasak sesuatu yang tidak biasa, memasak sesuatu yang enak gitu, apalagi sampai baunya itu tercium ke tetangga kita, maka kita harus perbanyak kuahnya dan kita bagikan kepada tetangga kita. Nah, orang Jawa itu punya filosofi itu, pager mangkok itu lebih kuat dibanding pager tembok. Jadi orang Jawa dulu itu tidak pernah membangun rumahnya itu dengan menggunakan pagar, tidak pernah. Kalau menggunakan pagar itu ya pagar hiasan, tanaman hiasan itu, atau pagar bambu itu ya tujuannya bukan apa-apa, tapi supaya ketika dia jemur jemur padi atau jemur jagung itu tidak diganggu oleh ayam kayak gitu. Karena orang zaman dulu itu nggak perlu bangun tembok tinggi-tinggi, nggak perlu, karena semua itu keamanannya sudah dijaga oleh tetangga-tetangganya. Dulu itu ada orang masuk ke kampung, orang asing masuk ke kampung, itu seluruh kampung itu matanya tertuju pada orang itu. Pasti ditanyain, mau mencari siapa, mau bertamu ke rumahnya siapa. Orang sekarang itu ada orang asing masuk ke rumahnya orang tetangganya, itu dibiarkan. Kepeduliannya itu sudah mulai hilang. Itu karena sifat nafsi itu. Nah, ini menurut saya pengaruh-pengaruh buruk kayak gini itulah yang disebarkan oleh apa yang disebut sebagai dajjal itu tadi. Sehingga sekarang ketika saya sudah dewasa itu saya jadi mikir, ya benar ya, susah untuk kemudian menghindari fitnahnya dajjal. Susah untuk kita menghindar dari ajaran-ajaran atau ajakan-ajakan para dajjal itu. Karena sangat ngebut sekali, sangat persuasif sekali, sampai kita tidak kerasa gitu kan. Kalau sebenarnya kita itu mengikuti mereka, seperti hedonisme, seperti kita kemudian sekarang itu ada istilah FOMO gitu ya. FOMO, orang sekarang itu sangat takut ketinggalan. Maka ketika temannya apa itu harus melakukan apa itu harus melakukan apa. Padahal ini bisa jadi adalah pengaruh mereka untuk menjadikan kita itu menjadi orang yang materialistis, menjadikan kita itu menjadi orang yang hedonis. Yes, dengan berbagai macam cara mereka ya. Seperti misalkan banyak diskon di marketplace gitu ya. Setiap ada event gitu kan 22, 11, 12, 12, 33 gitu. Itu terkadang itu ada mahasiswa saya itu meneliti tentang hal semacam itu. Saya tanya, lah kenapa Mbak? Ya karena banyak teman-teman saya itu Pak yang belanja itu berdasarkan pada diskon itu tadi, FOMO gitulah. Belanja, bahkan sampai setahun berikutnya itu belanjanya itu belum di unboxing gitu. Jadi dia membeli barang itu bukan karena kebutuhan, tapi karena FOMO, karena takut ketinggalan temennya, takut ketika nongkrong nanti itu kamu kemarin flash sale 22 itu beli apa gitu kan, kalau nggak bisa jawab itu nggak enak gitu kan rasanya itu. Nah itu menunjukkan jika kita itu sudah diarahkan menjadi orang-orang yang mengikuti pola berpikir mereka secara tidak sadar. Maka untuk menghindari semua itu terkadang kita melakukan berbagai macam usaha. Saya punya teman itu, dia punya nadar, bukan nadar sih, dia punya azam yang kuat dalam dirinya itu.
saya selama 3 tahun ke depan tidak akan beli baju baru, tidak akan beli pakaian baru, entah itu kerudung, entah itu sepatu, entah itu bahkan kaos kaki itu pakaian, karena sudah terlalu banyak pakaian di dalam lemarinya itu. Maka selama 3 tahun ke depan sampai tahun 2028 itu saya tidak akan beli pakaian sepotong pun. Saya tidak akan beli pakaian baru. Itu azam kuatnya dia. Kecuali misalkan kayak ya kalau kerja di instansi itu terkadang kan kita tiba-tiba dapat seragam atau dibelikan oleh instansi itu baju, dan kecuali seperti itu hal yang lain, atau mungkin dikasih hadiah sama mahasiswanya atau apa, itu hal lain. Tapi azamnya dia tidak mau terjebak ke dalam dunia materialistis, dalam dunia hedonis, yang sebenarnya kita itu tidak butuh pakaian itu, tapi kemudian kita itu membeli karena mungkin momennya seperti lebaran tanpa baju baru itu kayak aneh gitu ya sekarang, itu rasanya kan kayak gitu. Maka saya mulai itu dari lebaran kemarin itu saya nggak beli baju baru. Saya nggak beli baju baru. Saya nggak beli baju baru, pokoknya saya mau pakai baju saya yang kalau saya itu karakternya kan kalau beli baju lebaran itu saya pakai pas lebaran saja, setelah lebaran itu biasanya nggak saya pakai. Jadi baju saya yang lebaran 2 tahun, 3 tahun yang lalu itu ya masih bagus, ketika dipakai masih layak lah kayak gitu. Karena nggak pernah saya pakai, memang saya pakai paling ya pas musim lebaran saja ya. Setelah itu nanti dilipat di lemari, dan saya memang orang yang iya eman atau gimana gitu. Baju kalau yang saya sukai itu malah jarang saya pakai gitu loh. Malah jarang saya pakai. Saya eman gitu kalau pakai baju yang saya sukai. Jadi kalau kalian melihat saya pakai baju itu berarti baju yang tidak saya sukai. Yang saya sukai itu numpuk di lemari gitu aja, nganggur di lemari. Nah, terus akhir-akhir ini saya tersadar mulai lebaran kemarin tuh saya nggak mau beli baju lebaran lah. Sudah pakai baju yang ada. Toh bajunya juga nggak pernah saya pakai. Ketika saya pakai, orang juga tidak akan mengatakan oh itu bajunya yang dipakai kemarin, karena jarang saya pakai memang. Jarang saya pakai. Baju lebaran kemarin yang saya pakai itu yang saya pakai waktu di hari-harinya itu ya, waktu tanggal 1-nya itu baju persis yang saya pakai 1 tahun yang lalu. Dan baju itu hanya saya pakai waktu 1 tahun yang lalu itu, terus itu saya pakai lagi 1 tahun kemarin. Mungkin nanti tahun ini juga akan seperti itu. Karena saya juga tidak mau terjebak ke dalam hedonis itu. Kalau nurutin momen dan juga yang lainnya kayaknya ya ini momennya lebaran waktunya beli baju, momennya puasa waktunya beli baju baru. Untuk kampanyenya mereka itu kan luar biasa untuk menghormati puasa setahun sekali, masa tarawihnya pakai baju lama dan juga yang lainnya ini. Lembut sekali lah cara mereka itu. Mungkin cara-cara dajjal itu seperti itu, sehingga kita tidak kerasa gitu kan. Ya dengan flash sale itu ya. Sehingga kita tidak kerasa kalau kita itu terjebak ke dalam pola hidup mereka. Dan ini kalau kita terus-terusan seperti itu, menormalisasi sikap kita itu ya. Normal lah kalau lebaran beli baju gitu ya. Normal kalau puasa itu kemudian buka pakai yang enak-enak dan juga yang lainnya, nurutin gitu. Kita itu ini untuk self reward dan juga yang lainnya. Ada bahasa-bahasa semacam itu juga gitu. Kalau kalian yang belajar psikologi itu kan ada self reward gitu. Jadi orang itu terkadang itu perlulah mengenakan dirinya dan juga yang lainnya. Nah itu terkadang itu jadikan sebagai sebuah normalisasi ketika kita itu kemarin kita habis puasa dan juga yang lainnya, sekarang kita belilah makanan yang enak-enak dan juga yang lain kita makan dan bisa-bisa nih. Padahal sebenarnya puasa itu tujuannya untuk melatih hawa nafsu kita. Tapi justru kemudian pikiran kita balik gitu, karena kita kemarin habis memenjara nafsu kita, sekarang kasihanlah kita lepas nafsu kita, kan seakan-akan seperti itu. Padahal sebenarnya itu harapannya setelah puasa itu kamu tetap bisa menekan hawa nafsumu, karena sudah diajari ketika berpuasa itu. Tapi justru sebaliknya, setelah puasa itu self reward lah, kemarin berhasil puasa, sekarang kita rayakan kemenangan dengan memakai pakaian yang baru, dengan makan makanan yang enak dan juga yang lainnya. Ya memang lembut sekali cara mereka itu. Dan ini kalau terus kemudian kita ikuti, kita normalisasi hal-hal yang semacam itu, ya berarti kita terjebak ke dalam lingkaran-lingkaran yang semacam itu. Nah itu fenomena-fenomena saat ini. Sehingga kita harus bersikap cerdas, minimal kita harus punya prinsip. Harus punya prinsip, saya hidup itu harus seperti apa, saya hidup harus menjadi apa, saya hidup harus berpegang pada apa, saya hidup harus mengikuti siapa, saya hidup itu harus
bermanfaat untuk siapa dan juga yang lainnya itu. Minimal pertanyaan-pertanyaan semacam itu tuh harus kalian jawab. Kalian sudah mulai dewasa gitu. Kalian sudah mulai mendekati kedewasaan lah, usia-usia 17, 18, 20 itu kan harusnya itu sudah berpikir ke situ. Pikirannya itu sudah harus mulai dewasa, harus mulai memikirkan kemanfaatan. Tidak hanya memikirkan tentang tren saja, tapi saya ikutin tren ini manfaatnya buat saya itu apa? Sudah mulai harus jual beli mulai tawar menawar lah terhadap sikap-sikap perilaku yang ada di sekitar kita. Jangan hanya kita ngikutin arus saja itu. Kadang-kadang ngikutin arus boleh lah, ngikutin arus boleh. Cuman bukan untuk kita mengikuti terus-menerus, hanya untuk melihat seperti apa sih kehidupan yang dijalani oleh orang-orang itu, supaya kita juga bisa mengetahui psikologis mereka seperti apa. Kalau kita sudah mengerti psikologis kebutuhan mereka seperti apa, itu kan kalau kita berdakwah dengan mereka, kita bisa dakwah dengan cara yang tepat kan kayak gitu. Ya tujuannya itu saja, bukan untuk mengikuti mereka, tapi untuk menyelami keinginan mereka itu sebenarnya seperti apa. Kalau kemudian kita bisa berikan dalam bentuk yang lain, kenapa tidak kita berikan dalam bentuk yang lain, dan bentuk itu adalah bentuk yang sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan ajarannya Allah, sesuai dengan perintahnya Allah. Jadi seperti itu fenomena ya. Kalian harus mulai punya prinsip. Saya sudah berulang kali, saya itu orang yang keras kepala gitu. Orang yang keras kepala, orang yang tidak mau mengikuti siapapun. Itu saya itu. Saya sejak aliyah dulu itu banyak teman-teman saya yang mengatakan saya itu orangnya arogan, saya itu orangnya sombong dan juga yang lainnya. Yaitu keluarnya seperti itu. Wujud dari ketidakinginan saya mengikuti orang lain itu wujudnya akhirnya seperti itu. Ya banyak dicaci maki orang, ya dianggap orang sombong apa gitu kan. Mungkin di belakang banyak musuhnya, ya iya mungkin saya menyadari itu gitu. Tapi nggak saya anggap, karena saya merasa jalan yang saya ambil ini adalah jalan yang menurut saya pas dengan diri saya. Dan orang-orang yang seperti itu biasanya orang yang belum mengenal saya. Kalau sudah mengenal saya, ya tidak mungkin mengatakan saya seperti itu. Itu sudah banyak pembuktiannya. Waktu di aliyah itu tidak dekat, terus kemudian ketika sudah lulus itu kemudian menjadi dekat. Itu testimoni mereka. Dulu menganggap saya sombong, tapi sekarang setelah kenal saya gimana saya? Ya biasa saja gitu. Biasa saja, dan bahkan cenderung punya prinsip menurut teman-teman saya itu, orang-orang yang dekat dengan saya. Jadi orang yang menganggap kita sombong kalau kita keras kepala dan juga yang lain itu karena mereka tidak mengenal kita, dan kita dianggap itu tidak sejalur dengan pemikiran mereka. Justru mereka yang egois gitu loh, tidak mau menyelami pemikiran kita. Kita tuh harus sama seperti dia. Ketika teman-teman bolos sekolah misalkan, kita harus bolos. Kalau nggak bolos dianggap wah sombong. Kalau teman-teman itu melakukan kegiatan apa, kita harus ikut. Kalau nggak ikut nanti dianggap itu sombong, nggak mau bergaul dan juga yang lainnya. Kita pilih-pilih teman gitu kan. Pilih-pilih teman dekatnya dengan orang-orang tertentu dianggap sombong. Padahal kita mendekati itu ya karena prinsip gitu loh, karena prinsip. Saya nggak mau lah berteman dengan orang seperti itu karena menghabiskan banyak waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan juga yang lainnya gitu kan. Bukan berarti sombong, tapi untuk menjaga kita supaya tidak terlalu larut ke dunia mereka gitu. Tapi kalau cuma sebatas untuk ngobrol di waktu senggang, ya tetap saya ngobrol dengan siapapun. Tapi kalau untuk dekat banget itu ya saya pilih-pilih orang. Kan kalau di masa-masa belajar kan seperti itu. Kata Syekh Zarnuji itu dalam Ta'limul Muta'alim kan wa in kana da khairin wa in kana da syarrin fajadib sur'atan wa in kana da khairin faqorin bitahtati. Ketika teman itu memiliki karakter baik, memiliki karakter yang buruk, kan kita diminta untuk fajadib sur'atan, segera jauhi dia. Ini dalam konteks ketika kita belajar ini. Terus kemudian wa in kana da khairin faqorin bitahtati. Namun ketika teman kita itu memiliki karakter yang baik, maka dekatilah dia, karena dia akan memberikan kamu petunjuk, akan memberikan kamu hal-hal yang baik. Itu jelas, bahkan ulama kita tuh mengajarkan seperti itu. Karena kalau seusia orang belajar, seusia kalian itu, kalau berteman dengan orang yang tidak baik itu, maka kemungkinan besar akan terbawa ke hal yang tidak baik. Sebaliknya kalau berteman dengan orang yang baik, maka akan menjadi orang yang baik. Dan bahkan
bisa menjadi obat hati kalian. Kalian akan tenang ketika berkumpul dengan orang-orang yang baik. Obat hati salah satunya itu kalau menurut Abu Nawas itu kan berkumpullah dengan orang yang soleh kan kayak gitu, dengan orang-orang yang baik. Ini nggak ada salahnya, dan saya seperti itu dianggap sombong lah, pilih-pilih teman dan juga yang lainnya gitu. Ya saya nggak peduli aja itu dengan omongan mereka. Yang penting kita punya prinsip dan kita tidak niat membangun permusuhan. Artinya saya tidak mau berteman, bukan tidak mau berteman, tapi tidak ingin menghabiskan banyak waktu dengan orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip hidup saya itu. Mereka banyak menghabiskan waktunya misalkan hanya dengan main-main, dengan apa. Saya lebih suka menghabiskan waktu dengan teman-teman yang suka diskusi, suka berbicara tentang hal yang baik, suka berhayal sesuatu. Bukan berhayal ya, kita memikirkan visioner lah bahasanya itu, visioner, memikirkan nanti masa depan kita seperti apa, masa depan bangsa ini seperti apa. Lebih suka ngobrol yang seperti itu. Jadi bukan karena tidak suka, tidak, tapi ya karena prinsip. Tapi ya seperti itulah. Itu saya zaman aliyah itu sudah seperti itu, sudah berani pegang prinsip, dan ini sudah sering saya sampaikan ya. Dan bahkan saya pernah ngomong sesumbar sama teman saya gitu yang pernah kritiki saya itu lebih baik berdiri di tepi jurang tapi dengan memegang prinsip saya, daripada saya harus berdiri dengan banyak orang meskipun di tempat yang selamat tapi saya harus memegang prinsip saya. Artinya saya siap mati dengan prinsip saya siap tidak memiliki teman, saya siap untuk menjadi orang yang dianggap nggak jelas dan juga yang lainnya lah, terserah gitu, tapi asal saya hidup dengan prinsip saya. Nah, di era-era yang seperti ini ya, di era yang banyak sekali gangguan, di era yang orang menyebutnya itu macam-macam gitu ya, gampang ada korupsi, distraksi, perubahan dan juga yang lainnya, perlu prinsip hidup dalam diri kalian supaya kalian tidak terbawa arus, tidak berputar-putar mengikuti arus yang saat ini itu tidak jelas bermuaranya kemana. Nah itu perlu punya prinsip itu. Nah, cara membuat prinsip yang benar diantaranya dengan mendengarkan kata-kata ulama, dengan ngaji seperti ini. Seperti tadi itu ketika ada banyak orang yang menganggap ada fenomena di luar sana, banyak orang yang mengikuti orang-orang yang bahkan menjaga kebersihan saja itu tidak bisa gitu ya. Kenapa kalian harus ikut-ikutan mereka? Maka kalian harus punya prinsip, saya tidak perlu mengikuti itu. Kalau menghormati iya, kalau menganggap dia sebagai seorang manusia iya, tapi kalau untuk jadikan sebagai panutan dipikir-pikir dulu. Kalian harus benar dalam mencari panutan. Walito haroti lan iku tetep kedue sesuci. Walito haroti lan iku tetep kedue sesuci arba'u marotibah. Arba'u marotibah utawi ono papat piro-piro tingkatan. Atau urutan. Al-ula yang pertama ikut tadhirud dhahiri. Ikut tadhirud dhahiri. Nyuceni anggota dhahir. Nyuceni anggota dhahir anil ahdasi saking pira-pira kotoran. Anil ahdasi saking pira-pira kotoran. Wasaniyatu lan utawi kang nomor loro. Wasaniyatu lan utawi kang nomor loro ikut tadhirul jawarihi. Ikut tadhirul jawarihi nyuceni anggota badan. Nyuceni anggota badan anil jaro ini saking pira-pira perkara kang haram. Anil jaro ini saking pira-pira perkara kang haram wal asami lan pira-pira dosa. Wasali satu utawi kang nomor 3. Wasali satu utawi kang nomor 3 ikut tadhirul qalbi nyuceni ati. Ikut tadhirul qalbi nyuceni ati. Anil akhlaki saking akhlak ad-damimati kang olong. Warabiatu ta kang nomor 4. Warabiatu lan ta kang nomor 4 ikut tadhirus sirri nyuceni batin. Ikut tadhirus sirri nyuceni batin. Amma saking perkara utawa barang siwa Allah kang sak liyane Gusti Allah.
siwallahi kang saliyane Gusti Allah taala halim mundur sapa Allah. Wa ya utawi tadhiru sir utawa ar-rabi'ah, wa ya utawi ar-rabi'ah itu taharatul anbiya'i sucine pira-pira nabi. Wa ya utawi ar-rabi'ah iku taharatul anbiya'i sucine pira-pira nabi wasiddiqin lan pira-pira wong kang bener kabeh, wasiddiqin lan pira-pira wong kang bener kabeh. Jadi ada 4 urutan, 4 derajat, 4 eskalasi dalam kebersihan gitu ya, dalam bersuci. Yang pertama adalah mensucikan dohir kita yang terlihat ini, anil ahdasi, dari kotoran dari hadas. Terus kemudian yang kedua, tadhirul jawarih, anggota tubuh kita disucikan dari apa? Dari melakukan perbuatan dosa. Jadi kalau tiba-tiba kita lompat ke yang keempat itu nggak mungkin kalau kita tidak bisa menjaga kebersihan dohir kita dari kotoran, terus kemudian tidak bisa menjaga anggota tubuh kita dari melakukan perbuatan dosa. Terus kemudian tingkatan yang ketiga itu adalah tadhirul qalbi, membersihkan hati kita anil akhlaqid damimah, dari akhlak-akhlak yang tercela, iri, dengki, hasud, namimah, macam-macam itu ya, penyakit-penyakit hati itu harus kita bersihkan. Jadi kalau yang kedua itu adalah akhlak yang terlihat, kalau yang ketiga itu adalah akhlak yang ada di dalam hati kita. Tuh. Terus kemudian yang keempat itu baru tadhirus sirri, baru mengisi batin kita, mengisi relung hati kita itu ya, hati nurani kita itu amma siwallah, dari segala sesuatu selain Allah. Jadi kita dalam batin kita, di dalam relung hati kita itu hanya ada Allah itu. Itulah para nabi, para siddiqin. Maka mereka yang sudah mencapai titik itulah yang kemudian mereka la khaufun alaihim walahum yahzanun. Karena apa? Karena di dalam hati mereka itu isinya hanya Allah. Kalau isinya itu hanya Allah, sudah memasrahkan hidupnya itu sepenuhnya kepada Allah. Kalau sudah memasrahkan hidupnya kepada Allah, tidak ada kekhawatiran apapun, tidak takut sesuatu yang belum terjadi, juga tidak merasa sedih terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Nah, ini tingkatan. Maka orang yang belum bisa melakukan kesucian yang pertama itu, tidak mungkin dia itu bisa menjaga kesucian yang kedua, tidak mungkin dia bisa menjaga kesucian yang ketiga, apalagi yang keempat. Menjaga kesucian yang pertama saja, yaitu zahir kita dari kotoran-kotoran saja tidak bisa. Pakaian, kumel, jarang mandi, dan juga yang lainnya gitu. Itu bagaimana kemudian kita bisa menjaga, itu mudah loh. Hanya dengan dicuci, dengan apa itu, dengan mandi itu sesuatu yang mudah kan. Apa susahnya mandi itu? Tidak perlu pakai ilmu mandi itu. Kalian berenang di sungai itu, terus kemudian naik itu jadi bersih itu. Jadi mudah, yang mudah saja nggak bisa dilakukan, apalagi yang tingkatannya agak sulit itu, menjaga anggota tubuh kita itu dari hal-hal yang haram dan dari hal-hal yang dosa. Mata kita bagaimana kemudian kita jaga supaya tidak melihat hal-hal yang haram. Telinga kita jaga, itu perlu etos yang lebih tinggi daripada hanya sekedar mandi atau mencuci pakaian. Kalau kalian mandi mencuci pakaian saja tidak bisa, logikanya seperti itu. Apalagi kalian bisa menjaga mata kalian, bisa menjaga telinga kalian, bisa menjaga tangan kalian, kaki kalian untuk tidak melaksanakan dosa. Itulah yang logika yang digunakan oleh tadi Syekh Junaid Al-Baghdadi itu ketika ingin cross check terhadap seseorang yang oleh kebanyakan orang itu dianggap wali. Ketika dia tidak peduli terhadap kebersihan dohir, bagaimana kemudian dia mampu menjaga kebersihan batinnya, bagaimana dia mampu membersihkan penyakit-penyakit hatinya. Sedangkan sesuatu yang sangat mudah hanya untuk menjaga kebersihan dohir saja dia tidak bisa. Maka Imam Junaid tidak yakin kalau dia bisa menjaga kesucian yang sulit untuk dijaga, yaitu kesucian batin itu. Nah, dari sini kita bisa mengambil satu pelajaran jika orang-orang yang seperti tingkatan para nabi itu ya, yang bisa tadhirus sirri amma siwallah, tentunya orang-orang yang sudah melewati tingkatan-tingkatan bisa menjaga kesucian zahirnya, bisa menjaga kesucian anggota tubuhnya, dan juga sudah mampu untuk menjaga kesucian hatinya itu. Wa taharatu fi kulli rabbatin wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.